Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran kali ini dengan tema birrul walidain, mari bersama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan dan juga kebaikan. Peta konsep yang ada dalam birrul walidain yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, lanjut dengan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Secara konsepsional, bahwa orang tua itu dapat diklasifikasikan dengan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang yang menyebabkan kita lahir. Siapa? Ayah dan ibu. Yang kedua, orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru-guru kita, baik guru yang mengajari kita di saat kita masih kecil atau yang mengajari kita di saat sudah dewasa. Biasanya guru disebut dengan orang tua rohani. Dan yang ketiga yaitu orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua. Ketiga orang tua tersebut wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, coba kita baca dengan baik dan benar dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dengan terjemahan sebagai berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia atau Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka dengan perkataan dan jangan pula engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Sekarang kita masuk pada penjelasan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan sampai 24. Dalam Surat Al-Isra ayat 23-24 memberikan pesan kepada kita mengenai pendidikan yang berkarakter, yang bagaimana, yaitu diartikan sebagai sebuah kesatuan yang menjadi pembeda satu dengan yang lain. Karakter itu apa toh? Karakter itu adalah kekuatan yang mempunyai persamaan kata yang berupa sopan santun, akhlak, moral, budi pekerti, dan adab. Akhlak dan adab itu kita bisa belajar dari wahyu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan budi pekerti, moral, sopan santun bersumber dari pemikiran manusia yang disepakati bersama. Dan pula di surat Al-Isra ayat 23-24, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah semata. Artinya tidak menyembah kepada selain Allah atau kita melakukan suatu tindakan yang namanya kita sebut musyrik. Karena tidak ada sekutu baginya dengan sesuatu apapun. Pesan ayat ini juga menunjukkan bahwa betapa umat Islam mempunyai derajat yang sangat tinggi dibanding dengan orang-orang kafir atau dan musyrik. Musyrik itu apa tuh? Musyrik itu kan orangnya, perbuatannya disebut syirik. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan suatu tindakan syirik dengan tindakan-tindakan yang sederhana yang tanpa kita sadari dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Banyak contoh. Namun di sini ayat ini juga menerangkan mengenai ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat
baik kepada orang tua. Yang diperintahkan Allah adalah bagaimana kita bersikap sopan kepada keduanya, baik dalam perkataan, perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kalau orang Jawa itu kan ada unggah-ungguh, ada kromo, sehingga orang tua itu merasa senang terhadap diri kita, serta memenuhi keperluan mereka yang patut dan wajar menurut kemampuan kita masing-masing sebagai anak. Di tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepadanya semata. Karena memang kalau kita sadari bahwa tugas manusia itu apa tahu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti semata-mata hanya untuk apa? Menyembah. Setelah itu Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yaitu mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang jelek pada keduanya, seperti kata-kata atau ucapan jelek yang paling ringan tidak diperkenankan, serta jangan pula bersikap kasar kepada keduanya. Setelah Allah melarang mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan kasar terhadap orang tua, Allah juga mewajibkan manusia untuk berbuat baik dan bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua, serta berlaku sopan santun dengan tata krama yang baik kepada keduanya dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Sementara di tafsir Al-Misbah diterangkan bahwa ayat-ayat di atas memberi ajaran kepada anak supaya berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Artinya apa? Sedikit demi sedikit dari yang paling ringan, yang diawali dengan jangan engkau mengucapkan pada keduanya perkataan itu satu bentuk apa? Protes diri dari seorang anak kepada orang tua. Lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata yang lembut dan mulia, dan ini lebih tinggi tingkat tuntunannya pertama karena memiliki pesan yaitu penghormatan dan petakziman melalui perkataan. Selanjutnya kita bisa meningkat lagi dengan perintah untuk berakhlak yang mewakili rasa kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Akhlak yang muncul dari rasa kasih sayang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua, yaitu apa? Senantiasa mempedulikan dan memenuhi harapan orang tuanya. Pada akhirnya seorang anak diwajibkan untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka saat kita masih kecil yang tidak berdaya tanpa orang tua. Kiranya cukup sampai di sini dulu ya. Untuk kita konsep berikutnya yaitu di Quran Surat Al-Luqman, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan tolong dipelajari pada materi berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada berarti saya tutup ya, karena waktunya sudah habis. Semoga tadi apa yang kita sampaikan bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.